Akibat melecehkan wanita dan mencuri, Ustadz kami pun dihukum potong tangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini semua bermula dari abahku yang difitnah karena sudah melecehkan santrinya. Dasar Ustadz laknat! Berani-beraninya kamu nodai anak saya! Astagfirullah Bu Gisel, ada apa ini Bu? Kok Ibu yang bersama saya? Bu Zi, saya sengaja menitipkan anak saya. Dan sekarang, saya akan menuntut suami Ibu karena telah melecehkan anak saya. Astagfirullahaladzim, benar itu Mbak? Bukan hanya itu, ia pun juga difitnah sudah mencuri pakaian dalam para warga. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini bapak-bapak? Kenapa kalian ribut di sini? Gak usah sok suci kau Ustadz Laknat. Sekarang kau ngaku, kau kan udah ngambil pakaian dalam warga-warga. Astagfirullah. Saya berani bersumpah atas nama Allah kalau saya nggak pernah ngelakuin hal kayak gini. Pokoknya sekarang kita gelar rumahnya. Ayo! Abah, astagfirullah! Abah kenapa? Awas! Abah! Umi, Abah kenapa, Mi? Enggak, Abahmu nggak pantas dibela. Kamu tenang aja ya, saya bakal bawa dia ke rumah sakit. Akan tetapi, saat Abah udah diobatin, Abah malah diusir sama Umi. Umi apa-apaan sih? Kok Umi usir Abah? Dia itu Ustadz, yang bisa-bisa melakukan hal senajis itu. Tapi Mi... Gak ada tapi-tapi, masuk kamu sekarang. Lalu setelah diusir, Abah pun hidup menggembel di jalan karena nggak ada yang mau menerimanya. Abah! Udah berapa kali Umi bilang, jangan pernah temuin Abahmu lagi. Semenjak tangannya dipasung, Abahku jadi orang gila. Abah! Dulu, Abahku adalah ustadz ternama yang dikenal baik oleh warga desa ini. Tapi, semuanya berubah semenjak ia difitnah sudah melecehkan santrinya dan juga mencuri pakaian dalam perempuan. Abah! Kenapa Abah makan yang kayak ginian sih? Ini Laila udah bawain makanan buat Abah dari rumah. Abah makan ya. Enggak mau. Pergi! Abah ini kenapa? Ini Laila anak Abah. Abah! Semenjak Abahku menjadi gila, dia pun selalu menjauh dan gak pernah mau nemuin aku lagi. Abah kemana Abah? Pak Ustadz, saya mau minta tolong Abah saya. Pak Ustadz. Assalamualaikum Umi, Laila pulang. Astaga Umi kenapa lampar Laila? Jujur sama Umi, pasti kamu kan yang udah diam-diam ambil makanan buat Abah kamu. Udah berapa kali Umi bilang, jangan pernah temuin Abah kamu lagi. Ya Allah Umi, kenapa sih Umi sebenci itu sama Abah? Abah itu suami Umi. Seharusnya Umi yang nanya itu sama kamu. Kenapa kamu masih bisa percaya sama dia? Dia itu seorang ustadz, tapi bisa-bisanya dia melecehkan santrinya sendiri dan bahkan mencuri dalaman ibu-ibu. Tadi, Umi udah datang dan lihat sendiri keadaan santri pengajian yang dilecehkan. Ibu lihat sendiri kan perbuatan suami ibu. Karena suami ibu, anak saya jadi seperti ini. Astagfirullahaladzim, Nak. Seharusnya, sebagai sesama seorang ibu mengerti dengan perasaan saya. Bagaimana rasanya ketika buah hati ibu menjadi gila karena dinodai oleh seseorang. Karena itu, Umi gak bakal pernah maafin perbuatan Abah kamu sampai kapanpun itu. Laila yakin Abah gak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Pasti selama ini Abah dijebak kan, Bah. Tapi
Kira-kira siapa yang mau jebak Abah? Pak Ustadz! Pak Ustadz! Apa jangan-jangan Abah? Apa tadi itu cuma mimpi ya? Jangan-jangan Bu Zi, keluar sekarang! Umi. Pokoknya, saya nggak mau tahu. Kalau ibu nggak bisa bawa suami ibu ke tempat saya, ibu harus bertanggung jawab atas perbuatan suami ibu. Karena ibu, anak saya. Sebentar Bu, sebenarnya ini ada apa ya? Saya nggak ngerti. Jadi begini Bu, sebelum ini anak Bu Gisel selalu menangis trauma akibat perbuatan suami ibu. Sayang, ini Mami bawain makanan. Yuk makan dulu. Tapi sekarang tiba-tiba saja denyut nadinya menghilang dan dia tidak sadarkan diri. Mei, kamu kenapa sayang? Mei! Karena itu kemungkinan anak Bu Gisel meninggal karena shock yang dialami. Umi, enggak. Pokoknya aku harus nyari Abah. Aku yakin kalau sampai dia ditangkap sama mereka, Abah bakal dirajam. Kamu kan anak yang udah dilecehin Abahku. Mau ngapain kamu kesini? Jangan-jangan kamu. Jangan takut, ada yang mau aku sampaikan ke kamu. Sebenarnya aku belum mati, dan aku bukan dilecehin sama abah kamu. Apa? Jadi selama ini aku benar? Abah difitnah? Selama ini yang udah nodain aku. Abah? Jadi, apa yang aku lihat waktu itu? Waktu itu Mei mau pergi ngaji sama Pak Ustadz, tapi tiba-tiba aja Mei dinodain sama Pak Ustadz. Tapi kemudian Mei sadar kalau yang ngenodain Mei itu bukan Pak Ustadz, melainkan jin. Astagfirullah Pak Kenzo, Bapak ngapain? Tunggu Pak Kenzo. Terus, kenapa kamu nggak bilang kalau selama ini bukan Abah aku yang nodain kamu? Maafin aku, tapi aku takut. Waktu itu aku udah mau ngaduin semuanya ke Mami, tapi Mami, sebenarnya Mei itu. Mei, kenapa nak? Cerita sama Mami. Jin itu selalu muncul untuk ngancam Mei. Bahkan selama ini aku jadi gila karena selalu dianti dia. Sekarang, kamu tahu nggak setan itu suruhan siapa? Dia itu suruhan. Ternyata benar dugaanku. Ada yang aneh sama Ustadz itu. Selama ini, Abah selalu ramah dan baik sama semua warga yang ada di sini, kecuali sama satu orang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada perlu apa kau sama aku? Kebetulan Bapak lewat di depan saya, jadi nggak ada salahnya kan saya nyapa Bapak. Oh iya, ini Laila kan anak Bapak. Gimana kalau sekali-kali kamu ikut saya ke pengajian? Di sana banyak santri wanita ikut pengajian kok. Mana tahu kamu dapat teman di sana. Cukup. Aku tidak pernah mengganggumu. Jadi jauhi keluargaku. Atau aku tidak segan-segan untuk melawanmu. Waktu itu adalah waktu pertama kalinya aku melihat Abah marah sama orang. Bahkan, Abah pun melarangku untuk mendekati dia. Pokoknya, Abah mau jangan sekali-sekali kamu bicara sama orang tadi. Mungkin dia kelihatan suci, tapi belum tentu dia orang baik. Paham? Jadi selama ini Abah udah tahu. Makanya Abah suruh aku jauhin dia. Pokoknya kita harus nyari Abah sekarang. Kalau enggak, Abah bakal dihukum mati sama mereka. Sepertinya kita nggak punya banyak waktu. Kita harus segera memandikannya sebelum dikuburkan. Pergi kau sialan. Jangan sekalipun kau sentuh santriku. Abahku seorang ustadz yang juga gila. Awalnya, dia adalah ustadz yang dikenal baik dan ramah ke semua orang. Tapi,
dia pun difitnah sehingga tangannya harus dipasung sebagai hukuman. Astagfirullah Pak, turunkan senjata Bapak sekarang. Gak usah munafik kau sialan. Dari awal, aku udah tahu niat busukmu. Awalnya, Pak Ustadz Digo mencoba untuk menolong Abah, tapi... Pokoknya, kami nggak mau tahu. Dia harus dihukum. Gimana dengan anak saya, Pak? Anak saya udah trauma karena dinodai oleh dia. Betul sih, Pak. Pokoknya kami nggak akan maafin dia. Dia itu seorang ustadz. Harusnya dia memberikan contoh yang baik ke kita. Sekarang juga dia harus dihukum atas perbuatannya. Abah menolak pertolongannya. Aku nggak perlu bantuanmu. Lebih baik aku mati daripada ditolong oleh orang sepertimu. Tenang Pak, saya kesini cuma mau nyembuhin anak ibu ini. Jangan sok suci kau. Aku tahu kau yang mengeluarkan arwah dari tubuh anak itu, makanya dia sampai seperti itu. Sekarang kau pergi dari sini. Allahu Akbar. Suara siapa itu? Sepertinya yang dibilang para warga benar. Pak Ustadz udah gak waras. Cepat tangkap dia. Lepasin saya. Lepasin. Kalau tidak, anak itu dalam bahaya. Lepasin. Bawa dia ke penjara sekarang. Stop! Apa yang Abah bilang itu benar. Arwah Mei itu udah dikeluarin sama Pak Ustadz. Pak Ustadz itu sengaja ngubur Mei supaya arwahnya nggak bisa balik lagi ke badannya. Kalau kalian nggak percaya, Mei ada di sini bersamaku. Mei? Jangan percaya. Dia ini sama aja gilanya sama bapaknya. Lihat aja kenyataannya. Denyut nadi anak ibu aja udah nggak ada. Apa yang mereka bilang benar nih? Mei bukan dinodain sama Pak Ustadz, melainkan sama dia dan jinnya. Kamu? Awalnya dia yang udah menyuruh jinnya untuk menyamar jadi Pak Ustadz dan menodai Mei. Jinnya juga yang udah mencuri pakaian dalam orang-orang untuk jadikan bahan memfitnah Pak Ustadz. Bahkan selama ini Mei selalu dihantui oleh jinnya untuk tidak menceritakan hal ini ke siapapun. Lalu waktu Mei tidur, jinnya pun mengeluarkan arwah Mei supaya Mei dianggap mati dan mereka bisa menghukum Pak Ustadz bersama keluarganya. Enggak, ini semua fitnah. Kau yang udah melakukan fitnah, bukan mereka. Awalnya, Laila datang meminta tolong untuk memeriksa kediaman rumah Pak Digo karena ia curiga kalau Pak Ustadz Digo sudah bersekutu dengan jin. Tolong Umi, percaya sama Laila. Sekarang bukan Abah aja yang dalam bahaya, tapi kita semua. Laila! Laila! Lalu, saat kami mengecek rumah Pak Ustadz Digo, ternyata semua yang Laila bilang benar. Kalau selama ini dia sudah bersekutu dengan jin. Sekarang Bapak nggak bisa kemana-mana lagi. Semua bukti udah jelas. Lepasin Pak Ustadz dan bawa dia ke penjara. Dasar keluarga sialan, akan kubahas perbuatan kalian nanti. Maafin saya Pak Ustadz, selama ini sudah suzon sama Bapak. Padahal Bapak selalu melindungi Mei walaupun sudah difitnah. Abah, maafin Umi ya, Bah. Umi udah suzon dan gak percaya sama Abah. Umi istri yang berdosa, Bah. Ini bukan salah kalian. Kalian cuma korban dari fitnahnya, termasuk saya. Dan demi Allah, saya tidak akan pernah menyalahkan kalian karena sudah terjerat fitnahnya untuk membenci saya. Karena saya yakin Allah akan meluruskan segalanya demi hambanya yang berharap padanya.